Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai karbohidrat kan? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai lemak. Ayo anak-anak semua di sini, siapa yang tahu makanan yang mengandung lemak itu apa-apa saja? Coba, siapa yang tahu? Saya. Oke, silakan Ari. Sebutkan apa-apa saja makanan yang kamu ketahui yang mengandung lemak. Aku cuma tahu satu, Bu, yaitu makanan yang goreng-gorengan, Bu. Pasti banyak mengandung lemak. Benar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di video kali ini ya. Lemak merupakan komponen yang tidak larut air. Sedangkan enzim pencernaan di dalam tubuh adalah water base, berbahan dasar air atau memiliki kandungan air. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya lemak adalah bentuk energi yang berlebih yang disimpan oleh manusia dan hewan. Dan juga lemak dalam makanan yang dikonsumsi akan memberikan rasa kenyang. Karena apa? Karena lemak akan meninggalkan lambung secara lambat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu lemak, selanjutnya kita membahas mengenai apa saja sih fungsi dari lemak tersebut. Nah, siapa yang tahu apa saja fungsi dari lemak? Saya, Bu, sebagai sumber energi cadangan dan menjaga suhu tubuh, Bu. Betul sekali, Ananda. Fungsi lemak yang pertama yaitu untuk membantu penyerapan vitamin A, D, dan E. Beberapa jenis vitamin tersebut merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Oleh karena itu, untuk dapat diserap oleh tubuh, vitamin tersebut memerlukan bantuan lemak. Yang kedua, sebagai sumber energi tubuh. Namun tetap saja diperlukan asupan nutrisi yang seimbang seperti protein, karbohidrat, serta mineral. Yang ketiga, menyehatkan kulit dan rambut. Yang keempat, menjaga tubuh tetap hangat. Lemak berfungsi sebagai isolator bagi tubuh. Itulah sebabnya lemak bisa membuat tubuh menjadi hangat. Yang kelima, melindungi organ tubuh. Lemak juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak juga dapat membantu pembangunan sel serta memproduksi hormon, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Namun, kita harus menerapkan gaya hidup sehat aktif agar lemak tidak banyak menumpuk di tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sifat kimia lemak. Apakah kalian tahu ada berapa sifat yang akan kita pelajari hari ini? Saya, Bu, sifat kimia lemak yang akan kita pelajari ada 6, Bu. Nah, sifat yang pertama itu ada esterifikasi, di mana proses esterifikasi bertujuan untuk merubah asam-asam lemak bebas dari trigerisida menjadi bentuk ester. Sifat lemak yang kedua yaitu hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Nah, sifat kimia lemak yang ketiga yaitu ada penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Nah, sifat kimia lemak yang keempat itu ada hidrogenasi. Nah, proses hidrogenasi ini bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon asam lemak atau minyak setelah proses hidrogenasi selesai. Minyak ini akan didinginkan dan katalisator dipisahkan dengan disaring. Sifat kimia yang kelima yaitu pembentukan keton. Nah, keton ini dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ester. Nah, sifat kimia dari lemak yang keenam yaitu oksidasi. Oksidasi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak ataupun minyak. Sekarang kita masuk kepada sifat fisika lemak. Baiklah anak-anak, jadi sifat fisika dari lemak itu ada 5. Yang pertama keadaan fisik, kemudian ada kelarutan, ada densitas, viskositas, dan yang terakhir titik didihnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama keadaan fisik.
ada yang tahu nggak keadaan fisik dari lemak itu seperti apa? Saya, Bu. Jadi, keadaan fisik dari lemak itu ada padat atau cair. Nah, lemak dapat ditemukan dalam bentuk padat seperti mentega, lemak hewan, atau bisa cair seperti minyak sayur. Nah, keadaan fisik ini dipengaruhi oleh jenis asam lemak penyusunnya. Nah, setelah itu ada juga titik lebur, Bu. Nah, titik lebur lemak bervariasi bergantung pada panjang rantai karbon dan jumlah ikatan rangkap pada asam lemak penyusunnya. Nah, betul sekali yang disampaikan teman-temannya ya anak-anak itu. Kemudian yang kedua ada kelarutan. Nah, pertama, sifat fisikanya itu tidak larut dalam air, dan yang kedua larut dalam pelarut nonpolar. Nah, kita akan bahas yang pertama, tidak larut dalam air. Jadi, lemak ini bersifat nonpolar, sedangkan air bersifat polar. Karena perbedaan kepolaran ini, lemak tidak dapat larut dalam air. Sampai sini paham? Nah, kemudian untuk yang kedua itu larut dalam pelarut nonpolar. Nah, lemak mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti benzena, kloroform, dan eter. Yang ketiga ada densitas. Nah, densitas ini lemak memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan air yang menyebabkan lemak mengapung di permukaan air. Nah, selain itu, sifat fisika lemak ada viskositas. Lemak ini memiliki viskositas yang tinggi dibandingkan dengan air, terutama pada suhu yang rendah. Viskositas ini adalah ukuran kekentalan suatu zat. Oke, yang terakhir adalah titik didih. Nah, titik didih dari lemak ini adalah tinggi, yang dimana lemak memiliki titik didih yang tinggi karena ikatan kovalen yang kuat antara atom-atom penyusunnya. Nah, itu dia sifat-sifat fisika dari lemak. Nah, Ibu beri penjelasan sedikit ya anak-anak. Nah, lemak ini terdiri dari asam lemak yang adalah rantai molekul karbon yang beragam. Anak-anak semuanya ada yang tahu tidak? Ada berapa sih jenis lemak? Saya, Bu. Nah, lemak ini terdiri dari 3 jenis lemak, Bu. Nah, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda, Bu. Nah, benar sekali anak-anak jawabannya. Nah, Ibu beri sedikit penjelasannya. Ada 3 jenis utama asam lemak dalam lemak. Lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Nah, berikut penjelasan mengenai jenis-jenis lemak tersebut. Yang pertama itu lemak jenuh. Lemak jenuh ditemukan dalam makanan seperti daging, produk susu tinggi lemak, mentega, dan minyak kelapa. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua itu lemak tak jenuh tunggal. Nah, lemak tak jenuh tunggal ini terdapat dalam minyak zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat. Nah, mereka memiliki manfaat kesehatan yang baik, termasuk mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, yang ketiga itu lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda ditemukan dalam minyak ikan, biji rami, dan minyak bunga matahari. Nah, mereka mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang penting untuk kesehatan otak dan jantung. Nah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis lemak. Nah, sampai di sini, anak-anak semua apakah paham? Sudah, Bu. Dan dari materi yang telah kita pelajari, kesimpulannya adalah lemak penting untuk energi dan fungsi tubuh, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta beragam jenis yang mempengaruhi kesehatan. Nah, baiklah anak-anak semuanya, itulah beberapa penjelasan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kelas kita hari ini kita sudahi dahulu ya.